Pernah lihat seseorang berdiri sendirian, tapi suaranya menggetarkan satu kawasan? Itulah yang terjadi di Karawang Barat. Saat puluhan bangunan mulai diratakan, satu suara lantang mendadak menghentikan semuanya dan mengubah suasana jadi tegang. Di tengah pembongkaran 171 bangunan liar di akses tol Karawang Barat, suasana awalnya berjalan rapi. Alat berat bekerja, petugas bersiaga, warga menonton dari jauh. Tapi ketertiban itu pecah ketika seorang pemilik bangunan liar tersungkur saat proses penertiban. Dari situ muncul sosok yang hari itu membuat Karawang bergetar, Iwan Pitung. Ridwan nama aslinya bukan orang baru di Karawang. Mantan Panglima LSM KPMP ini dikenal vokal ketika menyangkut rakyat kecil. Dan pagi itu ia tak tinggal diam. Melihat korban jatuh, ia maju menerobos barisan petugas, langsung berdiri tepat di hadapan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Bapak jangan melapor. Kenapa Bapak? Kenapa? Salah saya ngomong keras. Karena ini ada orang mau mati. Ya kenapa marah sama saya? Bukan marah, saya jelasin Bapak. Iya. Karena orang ngomongnya atas pinta Ya udah Bapak. jangan langsung marah. Tenang aja. Ya, tenang kok, bukan apa-apa, saya ngomong. Ya Pak. saya kalau tukang Saya ngomong Pak dengerin, Gubernur kalau nih. tukang nolong orang, saya tukang nolong orang. Ya udah kenapa emang? Bapak mulai ngotot. Ya bukan nolong. Bapak ngotot nggak apa-apa. Saya nggak boleh ngotot. Bukan begitu. Makanya kalau Bapak nggak ngotot, oke saya nggak Anda ngotot. siapa? Saya kenapa? Ada siapa? Orang Karawang, kenapa? Nggak tahu. Ya kenapa emang? Lain kurang awak Tak dulu. asli gaya lain kieu. Gunaan emang temenan. Saya orang Karawang, tanyakan KP, nyawa saya. Nyarahun ke saya Pak. Kalimat itu membuat suasana berubah drastis. Warga menahan napas, petugas bersiaga, dan tensi memanas. Namun Deddy berusaha meredam. Ya udah nanti dibereskan. Berin aja. Siapa itu? Hah? Saya tanggung jawab. Berin Sekarang dia mau aja. dipindahin ke dokter. Ya kita urusin. Ya udah. Tukang nguruskan rumah sakit tong boros sakieu atuh 300 juta ge dibayar. Tapi ketegangan belum selesai. Ada ucapan dari salah satu rombongan pejabat yang menyebut Iwan sebagai preman. Dan disitulah amarah Iwan kembali meledak. Saha sih? Siap. Saha? Iwan Pitung. Saha eta teh? Oh LSM. Gantian. Preman itu baik-baik, kita nolong orang. Masalahnya. Gua nolong orang mau mati gua tolong. Kenapa harus gua yang disalahin? Siapa kenapa menyalahin? Siapa nyalahin gua? Gua nolong orang mau mati. Biar tahu semua. Gua nolong orang mau mati. Kenapa dibilang gua preman? Tanya orang-orang siapa gua, Bang. Apa tahu gua? Tahu. Jangan digituin gua malah kecil gua. Nggak takut gua. Biar tahu siapa gua. Kan begitu jangan diacak-acak Karawang, Bang. Siapa dia? Jangan diacak-acak Karawang. Anaknya pun ikut menegur meminta ucapan itu ditarik karena dianggap tak pantas. Di balik pertengkaran itu tampak jelas satu hal, penertiban bukan hanya soal bangunan. Ada rasa aman, ada kegelisahan, ada harga diri warga yang ikut terlibat. Beberapa jam setelah insiden itu, suasana mulai cair. Sang anak mendatangi Gubernur Deddy untuk meminta maaf atas luapan emosi ayahnya. Ia memperkenalkan diri sebagai mahasiswa PMII dan menjelaskan bahwa keluarganya bukan seperti yang dituduhkan. Deddy menerima dengan kepala dingin menandakan bahwa konflik ini tidak perlu diperpanjang. Bangetnya mahasiswa Pak Gu. Oh enggak apa-apa. Tadi biasa. Enggak, maksudnya orang tua saya kan bukan preman. Depan kuping saya ngedengar banget ya Pak Gu. Siapa yang ngomong Itu preman dari mana? Ah ini abang ini dari tadi tuh. Tanya Pak Gu. Udah enggak apa-apa GMNE. Saya mah ini Pak Gu PMI. PMI udah sama aja, santai aja. Biasa aja. Apa PMI sini? Saya di nasional Pak Gu. Nasional. Sekarang jadi ketua BEM Ekonomi Indonesia. Keren. Makanya semangat mahasiswanya. Makasih. Kasih foto Pak. Kasih ya. Nah, aman. Siap, nuhun. Turun. Di sisi lain, Bupati Karawang Ab Syapullah memberikan penjelasan soal penertiban. Ia menegaskan semuanya sudah sesuai SOP mulai dari surat peringatan hingga MOU dengan pihak Jasa Marga. Menurutnya, penataan ini penting untuk memperindah gerbang Karawang, wilayah strategis yang menjadi akses utama kawasan industri. Kedepan, pemerintah menyiapkan anggaran 25 miliar rupiah untuk membangun kawasan estetik di Karawang Barat dan Timur plus tambahan 5 miliar rupiah untuk perbaikan jalan. Bagaimanapun, proyek besar selalu membawa dampak bagi warga yang tinggal di sekitarnya. Dan di antara debu bangunan yang diratakan, suara Iwan Pitung hari itu menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan pembangunan berhadapan langsung dengan kehidupan orang-orang kecil. Ada yang setuju, ada yang tidak. Tapi keberanian Iwan membuat banyak orang berpikir ulang tentang bagaimana suara warga seringkali muncul ketika tak ada tempat lain untuk bersandar.
Apapun pendapat publik, satu hal pasti pagi itu Karawang bukan hanya melihat pembongkaran bangunan tapi juga benturan antara rasa keadilan warga dan keputusan pemerintah. Dan Iwan Pitung berdiri tepat di tengahnya, keras, emosional, tapi juga membawa pesan yang tak bisa diabaikan.